Puji-pujian kami naikkan kepada yang Bapa di surga, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saat ini juga Tuhan kembali kami Tuhan berkumpul di rumah Tuhan ini untuk berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk mengikuti kebaktian, tekan doa, komunikasi. Oleh kerana Tuhan, kami mengundang Kudus-Mu hadir dalam hati kami, sehingga Tuhan kami merasakan sukacita berkat melalui persekutuan kami ini. Kami boleh kembali berkat oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Asma Zulkan. Oleh kerana Tuhan, Kau berapi hamba-Mu dengan hikmat daripada surga, sehingga apa yang disampaikan pada malam hari ini menjadi pelajaran firman Tuhan yang menguatkan kami, membangkitkan iman kami untuk diberitakan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dan Tuhan, mungkin mereka masih dalam perjalanan menuju Tuhan ini, Kau tibakan di sini selamat, sehingga Tuhan kami bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang tidak dapat hadir apapun menjadi alasan mereka Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dengan iman, Engkau ingatkan mereka dengan kuasa Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di atas iman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini yang membawakan lagu spesial bagi kita sesuai dengan jadwal, yaitu ibu-ibu. Kepada ibu-ibu kami berikan waktu dan tempat. Hiduplah dalam aku, ya Yesus Rajaku. Aku bawa padamu segala masa
Ya Yesus Rajaku, kiranya kehendakmu jadi dalam aku. Amin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah membawakan berita dalam lagu pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita membuka lagu tema kita. Sama-sama saya pada menunjukkan seperti ini. Lagu tema yang berjudul misi kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami
masih melanjutkan minggu sembahyang penuh kasih. Biarlah pada malam hari ini malam yang ketiga Raya Roh Kudusmu tetap bersama kami Tuhan, sehingga pelajaran yang akan kami dengarkan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami telah menjadi bagian daripada umat Tuhan yang dapat menyampaikan berita keselamatan di seluruh dunia. Saudara-saudara kami tidak bersama kami pada malam hari ini, Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun halangan mereka, biarlah tetap berkati mereka, sehingga di malam-malam berikutnya kami dapat bersama-sama untuk belajar. Seluruh pendengaran kami Tuhan, biarlah Tuhan yang mengampuni kami, sehingga tidak dimanap berkat. Terima kasih Tuhan, terima Tuhan untuk kami ini. Kami sampaikan yang mulia-mulia Tuhan Yesus Kristus terus kami. Amin. Baik saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini adalah malam yang ketiga, ya. Kita sudah menyelesaikan 2 judul, ya. Yang pertama, kebenaran yang disampaikan dengan hikmat. Kemudian pelajaran yang kedua, komunikator Kristen yang sejati. Dan pada malam hari ini kita akan mempelajari bahwa media sosial sebagai mimbar modern di akhir zaman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kemajuan daripada teknologi pada saat ini, ya, dapat menunjang pekerjaan Tuhan, ya, sehingga pekabaran Injil atau pekabaran dalam firman Tuhan semakin cepat tersebar di seluruh dunia, ya. Sebagai ayat inti pelajaran kita pada malam hari ini tertulis di Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita sudah tunggu-tunggu, ya. Waktu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan menyatakan, aku akan datang apa? Aku akan datang segera, ya. Dan pada malam hari ini di dalam pelajaran kita, bahwa kita dituntut, ya, kita dituntut agar kita dapat menggunakan teknologi melalui media sosial, ya, untuk menyampaikan pekabaran, ya, seperti anjuran daripada pimpinan kita. Setiap orang kita harus dapat membagikan 1 ayat, ya, setiap hari, ya, di dalam Facebook atau TikTok atau apa saja itu. Dan kemudian kita diminta dapat membuat suatu konten, ya, yang dapat, ya, menarik perhatian orang terhadap kebenaran firman Tuhan, ya. Dikatakan kita hidup pada zaman yang unik dalam sejarah dunia. Belum pernah sebelumnya manusia dapat menyampaikan pesan kepada ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan detik. Melalui media sosial, seseorang di Indonesia dapat menyampaikan kabar kepada orang-orang di berbagai negara tanpa harus meninggalkan rumahnya. Sebagian orang melihat media sosial sebagai sumber masalah, tetapi Tuhan dapat menggunakan teknologi yang sama sebagai sarana untuk mengabarkan Injil. Memang saudara-saudari sangat singkat, ya, hanya 1 tekanan, ya. Tekanan itu diukur waktunya hanya 1 detik.
Setelah diklik, maka seluruh dunia, ya, seluruh dunia yang dijangkau oleh apa? Dapat dilihat, ya. Itulah hebatnya teknologi sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teknologi ini, ya, jangan kita lewatkan, ya, jangan kita biarkan, ya. Kesempatan yang begitu baik yang dapat kita gunakan melalui satelit, ya, yang diciptakan oleh bangsa Yahudi, ya, itu yang kita pakai sampai sekarang, itu kita gunakan untuk penyampaian firman Tuhan. Kalau kita ingat, ya, 10-20 tahun yang lewat, ya, pimpinan kita harus membuat KKR, ya, dibuat KKR tadi Sijukit, ya, itu 5 hari satelit, 5 hari apa? Ya, ada 5 hari. Jadi ada 10 hari atau 10 malam, ya. Yang 10 malam itu tidak menggunakan biaya yang sedikit, ya. 10 hari bisa terjelang dana sampai 10 juta ini, ya. Kita bayangkan hasilnya pun, ya, kemungkinan sangat minim. Maksudnya hasil, bukan hasil baptisan, ya, hasil orang-orang yang apa? Yang memberikan hatinya, atau orang yang antusias untuk mendengarkan firman Tuhan sangat terbatas, ya. Kalau datang 50, 60 sampai 100 orang setiap malam, itu sudah sangat hebat, ya. Itulah zaman dulu, ya. Di zaman saya dulu, waktu saya masih SD, ya, sekitar tahun berapa itu? 73 sampai 79, ya. Kebetulan waktu saya adalah seorang pendeta distrik, ya. Kalau jadwal dia berkhotbah di Teluk Sanggul atau di Seporongkoro, berangkatlah dia hari Jumat, ya. Hari Jumat naik muslah dari Teluk sampai ke Seporongkoro, ya. Kemudian dari Seporongkoro ke Teluk Sanggul satu mobil, ya. Setelah sampai di Teluk Sanggul masih jalan kaki dari mana? Baru dapat gereja, ya. Itulah sulitnya, ya. Kemudian pendeta harus jalan kaki, ya, ke rumah anggotanya untuk mendoakan, ya. Itulah saking sulitnya sarana yang dapat kita gunakan atau yang dapat dipakai oleh umat Tuhan, ya. Tetapi pada saat ini, ya, kita sangat melihat sangat begitu efektif di dalam apa? Di dalam penginjilan, ya. Dikatakan Allah selalu menggunakan sarana terbaik untuk menyampaikan kebenaran. Di Matius 24 ayat 14 tadi, ya, dikatakan, dan Injil kerajaan itu akan memberitahukan kebenaran di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bahwa Yesus menyatakan bahwa Injil harus diberitakan kepada seluruh dunia sebelum kesudahannya tiba. Perhatikan bahwa Yesus tidak menjelaskan metode yang harus digunakan. Yang penting adalah Injil sampai kepada semua bangsa, ya. Jadi Yesus tidak membatasi ruang, ya, atau Yesus tidak membatasi teknologi untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Tapi itu dikatakan harus disampaikan kepada apa? Ke seluruh dunia, ya. Bisa saja kita berada di rumah di balik selingkuhan, tapi firman Tuhan yang kita pilih bisa sampai di mana? Dia beri, ya.
bisa sampai di Eropa, bisa sampai di Cina, bisa sampai di mana, di Jepang, bahkan sampai apa? Sampai negara-negara yang terkecil. Mereka dapat melihat, ya. Pada zaman Nuh Tuhan memakai Batra sebagai sarana kesaksian. Ya, kita ingat sejarah Nuh pada saat dia membangun Batra. Selama 120 tahun Nuh berkhotbah, ya, di dalam apa? Di dalam bukit, di mana tempat apa? Tempat Batra itu apa? Diciptakan, ya. Banyak orang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, ya. Pada bulannya mereka sangat apa? Antusias. Banyak orang datang apa? Ramai-ramai untuk mendengar pengamat khotbah daripada pada saat itu, ya, daripada Nuh. Tetapi akhirnya semakin apa? Semakin sedikit, ya. Kemudian pada zaman Paulus, ya, Tuhan memakai jalan Romawi yang menghubungkan berbagai kota, ya. Jadi pada zaman Paulus, ya, bagaimana pekabaran itu, ya, menjadi apa? Menjadi kesaksian, ya, di Roma, ya, pada saat itu. Kemudian pada zaman reformasi, ya, Tuhan memakai mesin cetak untuk menyebarkan kebenaran, ya. Dulu ada buletin, ada majalah, dan ada yang lain-lain, ya. Itulah pada masa itu, ya, yang dapat digunakan untuk apa? Untuk sarana pengabaran firman Tuhan, ya. Dan pada saat ini, ya, Tuhan memakai apa? Memakai media sosial. Ya, inilah. Saya rasa tidak tahu kita, ya. Hanya inilah yang apa? Batas yang paling tinggi. Mungkin masih mungkin lagi ada lebih tinggi daripada media sosial ini. Sarana yang mungkin dapat kita gunakan, ya. Tetapi pada saat ini inilah salah satu sarana yang sangat begitu canggih, ya, sangat begitu canggih untuk apa? Untuk kita gunakan di dalam menyampaikan apa? Pekabaran tentang Tuhan. Dikatakan bahwa seluruh dunia di dalam Matius 24 itu, ya, menunjukkan bahwa pekabaran itu secara global. Artinya secara global, sekali kita di sini, bisa saja yang di samping rumah kita juga bisa melihat, di kampung tetangga kita bisa juga melihat, di negara tetangga kita juga melihat, semua bisa melihat. Itulah secara global, ya, yang mengartikan keseluruhan dunia, ya. Jadi tidak kita bukan lagi kita untuk bulan ini saya ke Cina dulu menyampaikan firman Tuhan, kemudian saya ke Afrika, kemudian saya ke Jepang, Australia, ya, bukan seperti itu, tapi secara global, ya, bisa kita jangkau dengan menggunakan media sosial, ya. Kutipan Ellen White di dalam bukunya dikatakan kita harus menggunakan setiap sarana yang dapat digunakan untuk membawa terang di hadapan orang banyak, ya. Tuhan mengatakan bila kita tidak mau dikatakan menyampaikan apa? Pekabaran, Tuhan sanggup membuat apa? Membuat batu itu untuk apa? Berbicara. Artinya, ya, sarana-sarana yang kita gunakan, ya, yang dapat menunjang pekabaran Tuhan, ya, itu boleh saja kita gunakan, ya. Dan itulah di setiap zaman, ya, sampai zaman sekarang kita ini, ya, orang-orang
selalu melihat apa? Sarana yang dapat memudahkan apa? Penyampaian kebenaran kita. Ya, baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, ya lebih banyak apa? Lebih banyak posisi apa? Posisi HP berada di tangan kita dibandingkan posisi apa? Posisi Alkitab. Ya, boleh saja di dalam satu hari kita hanya memegang Alkitab itu hanya berapa? Mungkin 10 menit, ya 20 menit. Tetapi kalau apa? Kalau HP bisa jam itu satu hari itu lebih banyak Pak berada di tangan. Ya, yang menjadi masalah bagi kehidupan kita tidak menerima atau kita selalu mengesampingkan teguran atau petunjuk dari Roh Kudus, ya, sehingga kita mungkin pemikiran kita lebih banyak menonton atau melihat yang ada di mana di Facebook, ya. Itulah kelemahan kita sebenarnya. Bisa saja kita tahu tidak pernah mengisi tidak pernah mengisi Facebook kita, atau tidak pernah mengisi TikTok, Instagram dan lain sebagainya, tapi hanya melihat, menonton isi daripada apa? Isi hati, ya. Inilah yang perlu bagi kita, ya. Bagaimana kita terus berdoa untuk meminta kecurahan Roh Kudus agar hati yang ada di dalam kita, ya, dapat kita gunakan dengan banyak untuk mengisi ayat-ayat firman Tuhan atau khotbah atau fragmen, ya, atau konten-konten yang dapat membawa orang ke dalam kebenaran Tuhan, ya. Jadi itulah kehidupan kita pada saat ini, ya. Kurangnya kita mempergunakan media sosial itu untuk hal-hal pekerjaan Tuhan, ya. Di dalam Markus 16 ayat 15 dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Inilah satu tugas yang diberikan Tuhan bagi kita. Ya, tidak semua orang bertalenta untuk apa? Bertalenta untuk berkhotbah. Tidak semua orang mempunyai talenta untuk apa? Memberikan ceramah. Tidak semua orang bertalenta untuk apa? Untuk mengajar. Tapi kita boleh saja dapat menorehkan sedikit firman Tuhan di dalam firman Tuhan, ya. Pada zaman Yesus pemberitaan dilakukan dari bukit, dari sinagog, dari rumah-rumah, dan tepi danau. Hari ini mimbar tidak hanya berada di dalam gereja, mimbar juga dapat berada di dalam apa? Di dalam Facebook, di dalam YouTube, di dalam Instagram, di dalam TikTok, di dalam WhatsApp, atau podcast yang lain, ya. Memang kalau kita lihat, ya, di dalam Facebook itu, ya, bahwa saudara-saudara sekte yang lain, ya, banyak pendeta-pendeta yang berkhotbah, ya. Ada satu pendeta Margabe itu dari HBB, ya, yang sering kalau berkhotbah dia ada lawak-lawaknya, kan, sehingga jemaatnya itu apa? Iya, menurut, ya. Walaupun kita lihat, ya, tertawa orang melihatnya, tapi firman Tuhan yang mereka jabarkan bisa juga kita terima, ya. Maksudnya kita jangan apa? Kita jangan menjadi ketinggalan, ya. Kita jangan jadi ketinggalan. Kita cobalah apa? Menyampaikan, tapi kita jangan asal pilih, ya.
Harus sensor dulu. Sensor dulu baru apa? Baru dimasukkan. Setelah mantap baru apa? Baru revisi baru. Tapi kalau hanya ayat-ayat dari Alkitab kita kutip, kita kirim setiap hari, itu sangat apa? Itu sangat bagus, sangat baik, ya. Atau boleh saja pelajaran-pelajaran sekolah sahabat kita itu bisa kita masukkan di Facebook kita hari per hari, atau renungan pagi bisa kita masukkan. Itu sudah merupakan juga penginjilan, ya, penginjilan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bukan apakah media sosial baik atau buruk. Pertanyaannya adalah siapa yang menggunakannya dan untuk tujuan apa. Jika setan menggunakan media digital untuk menyebarkan kebohongan, mengapa umat Tuhan tidak menggunakannya untuk menyebarkan kebenaran? Ya, jadi kalau di media sosial itu, ya, lebih banyak apa? Lebih banyak sebenarnya kebohongan, ya, karena orang demi konten mereka berbohong, ya, demi konten mereka membuat hal-hal yang apa? Yang aneh-aneh. Kenapa kita tidak dapat menggunakan untuk hal-hal yang benar, ya, atau hal-hal yang baik? Perintah pergilah dalam Matius 16:15 mengandung makna aktif menjangkau orang lain. Dahulu kita harus mendatangi orang secara fisik. Hari ini kita juga dapat pergi secara digital dengan membagikan firman Tuhan kepada orang-orang yang mungkin tidak pernah datang ke gereja. Ya, memang susah, ya, kalau face-to-face itu apa? Menyampaikan firman Tuhan, ya. Bisa saja kita melihat mukanya sangar, kita menjadi apa? Menjadi takut, ya. Pada saat kita melihat dia tingkah laku yang berbeda dengan orang seperti kita menjadi apa? Kita menjadi takut, ya. Tapi kalau melalui media sosial, kita tidak memikirkan apa? Orang-orang yang akan melihat, ya. Tetapi pada saat kita menyebar, semua orang dapat melihat, ya. Tergantung kepada setiap orang yang menonton, membaca, hatinya dapat dibukakan oleh Roh Kudus, ya, sehingga mereka semakin semakin rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kemudian satu suara untuk dunia di Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Sebagai mata pen kita memahami bahwa gambaran tiga malaikat harus diberitakan kepada seluruh dunia. Ya, gambaran tiga malaikat inilah sebenarnya gambaran apa? Kunci, ya, kunci keselamatan daripada siapa? Dari orang-orang yang akan selamat. Malaikat di dalam dalam Tuhan yang membawa gambaran. Sekarang bayangkan ribuan anggota gereja membagikan ayat setiap hari, ribuan pemuda membuka video kesaksian, ribuan keluarga membagikan perenungan, ribuan jemaat menyebarkan undangan kebaktian. Itulah gambaran praktis dari satu suara untuk dunia dalam dalam satu gereja atau suatu misi, satu suara, satu kegabaran, ya. Jadi berapa kegabaran tiga malaikat itu, ya, dapat tersebar, ya, bukan hanya satu, ya, tetapi ribuan orang yang menyebarkan firman Tuhan ini. Itulah yang menjadi perpanjangan daripada berita keselamatan ini. Perpanjangan daripada apa? Pekabaran yang lain, ya.
Di dalam buku Ellen White di The Great Controversy dikatakan bahwa pekerjaan besar Injil tidak akan berakhir dengan manifestasi kuasa Allah yang lebih kecil daripada yang menandai permulaannya. Ya, kuasa Allah pada akhir zaman akan bekerja melalui umat yang bersedia dipakainya, termasuk melalui sarana komunikasi. Inilah melalui minggu sembahyang kita dalam satu minggu ini, ya, kita dihimbau untuk meminta kecurahan Roh Kudus agar kita dapat memberitakan atau memakai teknologi yang ada pada saat ini untuk Allah dalam penginjilan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, pikirkanlah semuanya itu. Inilah kata kunci bagi masing-masing kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apabila kita memegang apa? Memegang firman. Ya, kalau kita sedang memakai apa? Media sosial. Ya. Karena apa? Karena isi daripada handphone media sosial itu segalanya. Ya. Kalau kita memikirkan yang adil, yang suci, yang mulia, yang benar, dan kita memikirkannya, maka kita tetap berjalan di dalam firman Tuhan untuk mempergunakan teknologi pada saat ini. Sehingga kita diminta, saudara-saudara yang Tuhan, agar kita dapat memberitakan, ya, atau menyampaikan atau memposting hal-hal yang dapat membangun iman orang-orang yang dapat membacanya. Kemudian kita dapat menghindari, ya, perdebatan-perdebatan di media sosial yang membawa jiwa kita, ya, yang membawa jiwa-jiwa jauh daripada siapa? Jauh daripada Kristus. Kemudian kita harus apa? Seperti yang saya katakan tadi, kita harus periksa dulu, ya. Kita harus lihat apa-apa saja yang dapat kita sampaikan. Ya, apakah sudah benar, apakah sudah tepat, ya, sehingga berita-berita yang kita sampaikan dapat menjadi apa? Menjadi terang bagi orang yang membacanya. Kemudian gunakanlah media sosial sebagai kesaksian, ya, bukan ajang mencari popularitas. Kita dipanggil menjadi terang dunia, bukan sekedar membuat konten, ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman ini, ya, orang bisa saja kaya, ya, hanya membuat apa? Membuat konten-konten, ya. Bisa saja mereka berpenghasilan jutaan setiap hari, ya, oleh karena konten, ya. Tapi bagi kita saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita lakukan atau yang diminta bagi kita pada saat ini bukan hasil daripada apa yang kita sebar, yang dapat menunjang budi-budi kita. Tetapi kita berprinsip bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan, ya, orang-orang semakin banyak berubah, semakin banyak yang diselamatkan, ya. Dikatakan pada tahun-tahun terakhir banyak orang pertama kali mengenal gereja Advent melalui video khotbah, siaran ibadah, kelas Alkitab daring, dan kesaksian yang dibagikan di media sosial. Ada orang-orang yang
tidak pernah masuk ke gedung gereja, tetapi mulai mempelajari Alkitab karena menemukan satu video rohani di internet. Satu klik dapat membuka pintu bagi pekerjaan Roh Kudus. Satu unggahan dapat menjadi benih keselamatan. Satu kesaksian dapat mengubah kehidupan seseorang. Kita mungkin tidak pernah mengetahui dampaknya di dunia ini, tetapi di surga nanti kita akan bertemu jiwa-jiwa yang dijangkau melalui pelayanan digital yang sederhana. Inilah saudara-saudara yang dapat kita pikirkan, ya, bagaimana nanti di surga, ya, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai aplikasi praktis yang mendukung apa tadi namanya ya, One Voice 27 itu ya. Ya. One Voice 27 satu suara dunia, ya. Dikatakan mulailah minggu ini. Setiap anggota membagikan satu ayat Alkitab setiap hari, membagikan satu renungan setiap minggu, mengundang teman mengikuti kebaktian atau seminar setiap pemuda, membuat konten positif yang memuliakan Tuhan, membagikan kesaksian pribadi, menggunakan kreativitas digital untuk misi setiap keluarga, menjadi teladan penggunaan media sosial yang sehat, menjadikan media sosial sebagai alat pelayanan keluarga. Ya, jadi inilah tugas-tugas kita, ya, yang diberikan bagi kita untuk menolong penginjilan, ya, untuk menolong pemberitaan kebenaran Tuhan, sehingga firman Tuhan akan tersebar di seluruh dunia, ya, sehingga kedatangan Yesus akan segera datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan bagi kita pada malam hari ini, dikatakan bahwa media sosial adalah salah satu mimbar terbesar yang tersedia pada akhir zaman. Jika digunakan dengan benar, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyebarkan kabaran kepada malaikat dan mempersiapkan dunia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Melalui gerakan One Voice 27, Tuhan memanggil setiap anggota gereja Masehat Penghar ke-7 untuk menggunakan suara, pengaruh, dan media yang dimiliki guna memberitakan Injil kepada dunia. Pertanyaannya, bukan apakah kita memiliki media sosial. Pertanyaannya adalah, apakah media sosial kita sedang dipakai untuk mempercepat penyebaran Injil dan memuliakan Kristus? Ajakan, marilah kita menyerahkan akun media sosial kita kepada Tuhan. Biarlah setiap unggahan, komen, komentar, video, dan pesan yang kita bagikan menjadi suara yang bersaksi tentang Yesus. Satu gereja, satu misi, satu suara. Media sosial sebagai mimbar modern di akhir zaman. Inilah yang menjadi tugas kita, saudara-saudara yang sekalian Tuhan, di mana pada saat ini kita sudah, ya, sudah di zaman now, di zaman digital, ya, di zaman canggih pada saat ini. Baiklah itu kita gunakan untuk hal-hal untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa bersama kita agar hati dan pikiran kita tetap terbuka untuk apa? Menyampaikan berita keselamatan di seluruh dunia.
Sampai di sinilah pelajaran kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Asmat Mita yang sudah membawakan pelajaran dengan Tuhan bagi kita untuk doa komunikasi malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa, saya akan membacakan pokok doa kita yang akan kita doakan di kelompok kita masing-masing. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua pembicara, yang ketiga penginjilan lewat HP ataupun alat digital, yang keempat seluruh kesehatan dari Tuhan, yang kelima kesembuhan, yaitu kesembuhan Bapak M. Sredar, pemulihan Ibu Jesi, Bapak Jesi Tumorang, Ibu Jesi Tumorang, Ibu Jesi Tumeang, dan juga pemulihan Ibu Hasma Juntak, dan juga pemulihan kaki Ibu Pendeta Lusinambela, dan juga kita mendoakan pemulihan Rospita Buton, keluarga dari Bapak B. Buton. Yang keenam, kita mendoakan anak jemaat, mendoakan pendidikan mereka mulai daripada tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, yang mencari pekerjaan supaya Tuhan tunjukkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah cukup usia untuk berumah tangga, kita juga mendoakan anak jemaat yang belum berumah tangga supaya Tuhan tunjukkan jodoh yang seiman, yang sepadan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita juga mendoakan pekerjaan dan bisnis jemaat. Dan yang kedelapan, kita mendoakan cuaca supaya Tuhan berikan cuaca yang terbaik supaya tidak terhalang bagi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Yang ke-9, kita mendoakan partisipan yang mengambil bagian untuk pelayanan besok. Yang ke-10, kita juga mendoakan wilayah baru, yaitu Batang Toru dan sekitarnya, supaya Tuhan lawat, dan juga kita mendoakan yang lain di sana itu GNP Marisi Pasaribu. Dan yang ke-11, kita juga mendoakan GNP yang belum datang ataupun yang sudah kita sepakati untuk kita menembahi GNP untuk membantu pelayanan di tempat ini dan juga nanti dimanapun kita tempatkan. Baik, juga kita mendoakan rencana daripada mantu Bapak G. Tagalung yang akan mengambil pendidikan spesialis THT yang bulan 7 ya, yaitu yang bernama Eka Boru Samosir. Kita juga mendoakan Eka Boru Samosir di mana dia akan mengambil pendidikan untuk spesialis THT bulan 7. Bahkan kita juga mendoakan Adik Nego Purba yang saat ini masih dirawat di rumah sakit Inanta, supaya kita juga mendoakan supaya dia cepat sembuh. Ada lagi yang mau kita doakan, boleh disuruhkan? Jadi dari sore ini kami mendengar berita kalau presiden kami yang tidak digunakan, nah ada dia. Jadi Oke, kita juga mendoakan tadi besutan mungkin terlalu Patrick saat ini sedang sakit mengalami Medan. Baik, itu saja. Mari kita kelompok kita 2-3 orang. Mari kita sama-sama berdoa. Bentuk kelompok 2-3 orang. Kita sama-sama berdiri.
atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan dapat menjadi berita atau firman yang hidup di sekeliling kami. Dan kami Tuhan dapat menggunakan teknologi media sosial pada saat ini untuk dapat digunakan menjadi serama dengan Tuhan, sehingga kebenaran Tuhan semakin tersebar di seluruh dunia. Biarlah Tuhan masing-masing kami Tuhan, Tuhan curahkan Roh Kudus Tuhan yang dapat menuntut kehidupan kami Tuhan untuk dapat melakukan segala hal yang baik di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, untuk kembali ke tempat kami masing-masing. Tuntun kami Tuhan dalam perjalanan kami. Tibakan kami di tempat kami masing-masing dalam keadaan sehat sukacita Tuhan. Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami. Biarlah Tuhan yang mengampuni agar segala permohonan kami Tuhan dapat berikan bagi kami. Terima Tuhan kami ini kami sampaikan melalui nama Kristus yang menjadi juru selamat dan juru selamat. Amin. Pengumuman bagi kita Rabu tanggal 1 Juli untuk pekan 2 kita Sabtu minggu ini. Judul pembahasan firman Tuhan berjudul tanggung jawab Departemen Komunikasi dalam Perkabaran Injil. Pembicara Bapak D. Panjangan, pemimpin Bapak D. Dulu, lagu spesial Kuartet D. Tempat di rumah keluarga Silalahi. Sekaligus kita nanti akan mengadakan ibadah penghiburan. Jadi dihimbau kepada kita seluruh anggota jemaat, boleh kita berikan berkabar kepada teman-teman saudara-saudara kita supaya boleh bersama-sama hadir pada besok malam di rumah keluarga Silalahi, dimulai jam 7:30 malam. Demikian pengumuman, dan nanti setelah selesai bersama kita langsung ke pendopo. Demikianlah perhatian kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.